Silakan Pak Gus Pardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya banggakan, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 yang saya hormati, yang berbahagia. Saya berusaha untuk tidak panjang-panjang. Tapi tadi dibatasi katanya, kalau boleh bisa saya panjangin nih. Ya siap. Jadi saya masuk kepada persoalan Pak Menteri. Saya pertama masuk ke realisasi anggaran 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, anggaran 2020 realisasinya 83,75%. Terjadi apakah namanya penghematan dan lain sebagainya, itu sebanyak 16,25%. Pembahasan ini yang terakhir ini di hari ini yang ke-11 kementerian dan lembaga. Pada umumnya meminta supaya dilakukan penambahan. Ada yang penambahan itu lebih besar dari pokok. Kalau Pak Menteri pada hari ini saya dikatakan tadi tidak akan melakukan penambahan. Tentu saya warning kepada Pak Menteri agar maksimal dalam realisasi anggaran. Karena 16,25% itu setara dengan 6,92 triliun. Besar Pak Menteri. Kalau kita bandingkan dengan 11 kementerian tadi, anggarannya nggak sebanyak ini. Artinya kasihan kita kepada kementerian dan lembaga yang mitra kami. Kalau boleh dia menangis, minta. Yang ingin saya pesankan adalah bagaimana maksimal dalam realisasi anggaran. Itu yang pertama. Di 2020, walaupun tadi dikatakan rapornya adalah WTP. Tapi dari realisasi saya masih merasa prihatin karena yang lain-lain menjerit. Yang kedua adalah bahwa anggaran 2021 tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, nilainya adalah 8,5 triliun. Berarti terjadi kenaikan dibandingkan dari tahun 2020. Realisasi anggarannya adalah, saya mau warning Pak Menteri, 54. Dari kementerian yang lain rata-rata di atas 60. Ada yang 55. Cuman 1-2 yang saya lihat. Kami pun juga mewarning supaya jangan sampai. Kalaupun itu cuman 55, ada cuman nggak sampai 100 M. Kalau Pak Menteri yang jumlahnya adalah 8,5 triliun, 5% itu besar. Nah, ini yang perlu saya sikapi supaya ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai di akhir anggaran baru kita tergopoh-gopoh. Masih ada waktu 4 bulan, tolong Pak Menteri sebagai top manajernya, maka sepaksa saya bicara juga karena kemarin itu baru di tataran Eselon 1 yang mengambil kebijakan dan lain sebagainya, tentu Pak Menteri. Terpaksa saya bicara. Oleh karena itu kita lihat lagi dari segi program pengelolaan dan pelayanan itu kecil banget. 48,50%. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Anggarannya itu 3,9 triliun, baru terrealisasi 1,9 triliun. 48-50%. Mudah-mudahan capaian ini bisa maksimal. Kami berharap mitra kami ini the best semuanya. Mencapai 90%, baru kemarin sebagaimana Pak Menteri disampaikan, capaiannya baru 83,75, yang anggarannya itu tersisa 6,92 triliun. Terakhir, berkaitan dengan anggaran 2022, nampaknya turun anggaran
BPR ATN. Tadi disampaikan jumlahnya adalah 8,533 triliun, sekarang adalah 8,003 triliun. Jadi hampir 500 miliar kurangnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena 500 miliar itu besar Pak Menteri. Menpan RB nggak sampai 300 M. Dia minta tambahan anggaran sekitar 150 M. Pak Menteri kekurangannya 500 M. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena sekarang ini pandemi COVID sudah mulai agak baik, pengelolaannya, ekonomi kita sudah menggeliat, apakah pengurangan ini memang keinginan Pak Menteri, artinya anggaran berbasis pandemi COVID dan ekonomi yang belum membaik? Itu judul saya kemarin kepada KPU. Apakah memang itu atau bagaimana? Apakah kalau memang begitu, apakah tidak berpengaruh kepada kinerja BPN ATR terhadap apa yang sudah menjadi visi misi Bapak Presiden berkaitan dengan BPN ATR ini? Barangkali demikian pimpinan, nggak sampai 7 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.